Oke, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel Julian Bawinto. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan ujian semester genap untuk matematika peminatan kelas 11, khususnya untuk kelas 11 matematika ilmu alam. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Titik pusat dan jari lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x tambah 10y tambah 4 sama dengan 0 adalah. Jadi untuk menentukan titik pusat lingkaran sepertinya minus 1/2a, minus 1/2b. Dari bentuk umum persamaan lingkaran ax tambah by tambah c. Jadi nilai a adalah 4, b 10 dan c 4. Sehingga untuk titik pusatnya adalah minus 1/2 kali 4, minus 1/2 kali 10. Dari sini ya. Jadi titik pusat lingkaran tersebut minus 2, minus 5. Kemudian ke jari-jari lingkaran. Untuk menentukan jari-jari lingkaran, akar 1/4a kuadrat tambah 1/4b kuadrat kurang c. Jadi kita tinggal gantikan nilai a, b, dan c ini ya. 1/4 kali 4 kuadrat tambah 1/4 kali 10 kuadrat kurang 4. Hasilnya akar 4 tambah 25 kurang 4 sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi jari-jarinya sama dengan 5. Soal nomor 2. Jika garis y sama dengan mx tambah 5 menyinggung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9, maka nilai m sama dengan. Jadi dari soal nomor 2 ini kita lakukan penyelesaian seperti ini ya. X kuadrat tambah, karena nilai y-nya adalah mx tambah 5, kita gantikan saja ke persamaan lingkaran ini ya, yaitu mx tambah 5 kuadrat, karena y-nya kuadrat sama dengan 9. X kuadrat tambah, setelah kita kuadratkan mx tambah 5 kuadrat, hasilnya adalah m kuadrat x kuadrat tambah 5 tambah 5 10, 10 mx tambah 5 kuadrat, 5 kali 5 25 sama dengan 9. Jadi cara cepatnya seperti itu. Nah, untuk menyinggung lingkaran diskriminannya harus 0. D sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Kita langsung gantikan saja nilai b, a, dan c. Sehingga 10m kuadrat kurang 4 kali m kuadrat tambah 1 kali 16. Ya, 4 kali m kuadrat, 4m kuadrat, 4 kali 1, 4 kali 16. 4m kuadrat kali 16, 64m kuadrat, 4 kali 16, 64. 100m kuadrat kurang 64m kuadrat. Langsung kita kurangkan karena ini adalah super-super sejenis. Hasilnya itu 32m kuadrat kurang 64. Kenapa sini kurang ya? Karena pindah ruas kiri dari plus berubah jadi minus. Kita tukar posisi saja. Sehingga hasil yang diperoleh itu m kuadrat kurang 2 sama dengan 64. Kok bisa jadi ini? Karena ini itu kita bagi dengan 30 ya. 32 bagi 32 1, 64 bagi 32 2. Sehingga hasilnya m kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai m itu akar 2. Jadi bisa jadi nilainya akar 2 atau minus akar 2. Oke, nilai m seperti itu. Kita langsung ke soal nomor 3. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x tambah 8y sama dengan 0. Tegak lurus garis 3x tambah 4y kurang 8 sama dengan 0. Jadi untuk mencari titik pusat atau menentukan titik pusat lingkaran seperti tadi ya pada soal sebelumnya, itu minus 1/2a, minus 1/2b. Jadi nilai a-nya adalah minus 6, nilai b-nya adalah 8.
minus 1/2A berarti karena minus ya berubah plus 3, minus 2 kali B itu 8 ya. Jadi hasilnya adalah minus 4. Jadi titik pusat tersebut adalah 3, minus 4. Nah, untuk gradien garisnya itu ini ya, kita ambil dari 3 lurus ini, yaitu 3 lurus 3x tambah 4y kurang 8 sama dengan 0. Ini ya, kita jadikan sendiri ya nilai y-nya. 4y sama dengan minus 8 pindah ruas kanan plus kemudian 3x pindah ruas kanan jadi minus karena positif ya. Jadi 4y sama dengan 8 kurang 3x, sehingga kita peroleh nilai y-nya itu 8 kurang 3x per 4 ini ya. Sehingga hasilnya adalah nilai y 8 bagi 4 2 kurang 3x per 4. Jadi nilainya ini ya, 3 per 4 itu merupakan nilai gradien, yaitu minus 3 per 4 dm1, biasa dikenal dengan nilai m1. Karena 3 lurus, syaratnya ini ya, m1 kali m2 sama dengan minus 1. Sehingga untuk nilai dari M2 sama dengan minus 1 per M1. Karena kita ketahui bahwa nilai M1 itu minus 3 per 4. Jadi minus 1 per minus 3 per 4. Jadi kalau seperti ini kan bentuknya jadi 1 kali 4 per 3. Kenapa berubah jadi 1 atau plus? Karena minus ya. Jadi sama saja 1 kali 4 per 3, jadi M2 nya adalah 4 per 3. Nah, untuk persamaan garisnya ini ya, Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Kita langsung gantikan saja nilai B nya yaitu 4, kemudian M nya ini ya, 4 per 3 kali X kurang 3. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini, titik pusatnya kan 3, minus 4. Jadi nilai A, nilai B. Nilai A nya adalah 3, nilai B nya adalah minus 4. Jadi langsung kita gantikan saja ke sini ya. Y kurang minus 4. Jadi sini langsung berubah jadi plus ya, karena minus. Jadi Y tambah 4 sama dengan 4 per 3 kali X kurang 3. Jadi kedua ruas dikali 3. Kalau kita kalikan kedua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan dikalikan 3, hasilnya ini ya. 3 kali Y, 3Y. 3 kali 4, 12. 4 per 3 kali 3, 4. X kurang 3. Hasilnya 3Y tambah 12 sama dengan 4 kali X, 4X. 4 kali minus 3, minus 12. Kemudian kita kumpulkan ya. Mulai dari nilai X, kemudian nilai Y, dan konstantanya. Jadi kita ambil nilai 4X, kemudian Y-nya ya, kurang 3Y, kurang 24, sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 8Y sama dengan 0. 3 lurus garis 3X tambah 4Y kurang 8 sama dengan 0 adalah 4X kurang 3Y kurang 24 sama dengan 0. Soal nomor 4. Hasil penjumlahan dari X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 6X kurang 1 tambah 3X pangkat 3 kurang 4X kuadrat kurang 8X tambah 6 sama dengan. Untuk menentukan hasil penjumlahan dari suku banyak ini, kita lihat saja nilai suku banyak ini ya. Syaratnya adalah kalau suku tersebut adalah suku sejenis, langsung kita jumlahkan. X pangkat 3 tambah 3X pangkat 3. Sini adalah 4X pangkat 3. 5X kuadrat ditambah minus 4X kuadrat, sama saja kurang ya. 5 kurang 4 ini ya. Posisinya langsung kita kurangkan, 5 kurang 4 itu 1. Hasilnya adalah X kuadrat.
Kemudian 6x tambah minus 8x. Jadi sama saja ada 6x kurang 8x. Hasilnya adalah minus 2. Minus 1 tambah 6. Jadi minus 1 tambah 6 positif 5. Jadi hasil penjumlahan tersebut ini ya, 4x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x tambah 5. Nomor 5. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah 2x tambah 10 dibagi oleh 2x kurang 1 bersisa 18, maka nilai A sama dengan. Jadi untuk menjawab soal ini ya, karena dibagi oleh 2x kurang 1, maka nilai x-nya itu sama saja dengan 1/2 atau 1/2. Jadi langsung kita gantikan saja nilai x ini, yaitu 1/2 ke fungsi ini, 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 2x tambah 10. Jadi seperti ini. X pangkat 3 gantikan dengan 1/2, x kuadrat gantikan 1/2, yang berhubungan dengan variabel x kita gantikan 1/2 atau 1/2. Jadi hasilnya 2 kali 1/2 pangkat 3 tambah A kali 1/2 pangkat 2 tambah 2 kali 1/2 tambah 10. Ini. Kenapa di sini 18? Karena ingat ya, dalam soal ini bersisa 18. Jadi langsung kita tulis saja di sini 18. 18 sama dengan hasil dari perhitungan ini 2/8 tambah 1/4A tambah 11. 18 sama dengan, kita jumlahkan dulu ya, 2/8 tambah 11, hasilnya adalah 90/8 tambah 1/4A. Sehingga hasil 1/4A sama dengan 90/8 kurang 18. Kenapa? Karena pindah ruas ya, ini plus berubah minus. Ini kita kurangkan dulu nih. 90/8 kurang 18, hasilnya minus 54/8. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan minus 54/8 kali 4/1. Hasilnya nilai A sama dengan minus 27. Ke soal nomor 6, tunjukkan bahwa lingkaran ini ya, L1 x kuadrat tambah y kuadrat tambah 10x tambah 4y kurang 7 sama dengan 0, dan lingkaran kedua ini x kuadrat tambah y kuadrat kurang 18x tambah 4y tambah 21 sama dengan 0 bersinggungan. Jadi kalau menentukan ini, kita tentukan dulu titik pusat dari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Untuk menentukan titik pusat sama seperti soal sebelumnya, itu minus 1/2A, minus 1/2B. Ini nilai A-nya adalah 10, nilai B-nya itu 4 untuk lingkaran 1, dan lingkaran 2 nilai A-nya minus 18 dan nilai B-nya adalah 4. Langsung kita tentukan ya. Minus 1/2 kali 10 minus 5, minus 1/2 kali 4 minus 2. Kemudian untuk titik pusat lingkaran kedua, minus 1/2 kali minus 18 itu berubah jadi plus ya, karena minus itu plus 9, minus 1/2 kali 4 minus 2. Nah, setelah kita tentukan titik pusat, kita tentukan juga jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2, atau lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Untuk menentukan jari-jari lingkaran itu sama seperti soal sebelumnya, itu 1/4A kuadrat tambah 1/4B kuadrat kurang C. Karena nilai dari lingkaran 1, nilai A-nya adalah 10 kuadrat 100, 4 kuadrat 16 per 4 kurang C. Nilai C-nya adalah 7 karena minus ya. Jadi kurang minus berubah plus. Hasilnya itu akar 36 sama dengan 6. Kemudian jari-jari lingkaran kedua, minus 18 kuadrat 324 atau 324 tambah 4 kuadrat 16 per 4 kurang ini ya, karena nilai C-nya adalah 21, sehingga hasilnya itu akar 64. Jadi akar 64 sama dengan 8. Kemudian kita
kita tentukan jarak pusat lingkaran 1 dan jarak pusat lingkaran 2. Untuk menentukan ini kita kurangkan. Ini minus 5 kurang 9 kuadrat tambah minus 2 kurang minus 2. Karena kurang minus jadi plus ya, ini. Kayaknya di sini plus. Minus 5 kurang 9 kemudian kita kuadratkan tambah minus 2 tambah 2 kuadratkan. Minus 2 tambah 2 0 ya. 0 kuadrat kita abaikan saja karena nilainya 0. Minus 5 kurang 9 kuadrat hasilnya adalah akar 196. Jadi nilai dari akar 196 itu 14. Untuk pembuktian bahwa kedua lingkaran ini bersinggungan luar atau bersinggungan, itu jarak pusat lingkaran 1 dan pusat lingkaran 2 itu harus sama dengan hasil penjumlahan atau hasil dua nilai dari dua jari-jari lingkaran 1 dan jari-jari lingkaran 2. Jadi jarak pusat 1 dan pusat 2 sama dengan jumlah dari jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jarak pusat 1 dan pusat 2 kan 14. Kemudian harus sama dengan R1 tambah R2. 6 tambah 8 kan 14. Jadi terbukti bahwa kedua lingkaran ini bersinggungan atau bersinggung luar ya. Oke, seperti itu. Kita langsung saja ke nomor 7. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 25 yang sejajar garis Y tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan titik pusat, karena persamaan garis singgungnya ini ya, kita akan tentukan dari persamaan lingkaran ini. Kita sudah peroleh bahwa titik pusatnya itu minus 2, minus 1. Kita ambil dari sini. Karena ini X kurang A, Y kurang B, jadi sama saja A, B minus 2, minus 1. Kemudian yang sejajar garis Y tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Kita jadikan Y sendiri ya, nilai Y nya itu sama dengan minus 2X tambah 1, karena plus berubah minus pindah ruas kanan, minus 1 pindah ruas kanan berubah plus. Jadi minus 2X tambah 1 ini ya, plus 2 berubah jadi minus 1 berubah jadi plus, itu maksudnya. Sehingga dari ini ya, persamaan ini Y sama dengan minus 2X tambah 1, kita peroleh nilai M nya itu ini minus 2. Kenapa? Karena ini ya, Y sama dengan MX gitu. Jadi nilai M itu adalah minus 2. Sehingga persamaan garis singgungnya ini Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Nilai B itu adalah ini ya, minus 1. Jadi Y kurang minus 1 sama saja Y tambah 1 sama dengan nilai M nya adalah minus 2 kali X tambah 2. Kenapa 2? Karena ini kurang ya, kurang minus 2 berubah jadi plus. Y tambah 1 sama dengan minus 2 kali X minus 2X minus 2 kali 2 minus 4. Sehingga kita pisahkan ya, kita pisahkan atau kita gabungkan saja ini. Minus 2 pindah ruas kiri berubah plus ya, 2X tambah Y ini. Kemudian minus 4 pindah ruas kiri 1 tambah 4, dia berubah jadi 1 tambah 4 karena minus 4 ini pindah ruas kiri. Jadi sama saja 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi persamaan garis singgungnya itu 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Nomor 8. Tentukan hasil dan sisa pembagian dari X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 kurang 10X tambah 4X kurang 7X kuadrat kurang 4X kurang 15 oleh X kuadrat kurang X kurang 6. Jadi sebelum kita lakukan pembagian, karena pertanyaan di sini tentukan hasil dan sisa. Tentukan hasil dan sisa pembagian.
Ini kita hitung dulu ya, karena suku-suku sejenis. Ini minus 10x tambah 4x itu minus 6x. Minus 6x kurang ini, bisa ada lagi ini, kurang 4x sama saja minus 10. Sehingga hasilnya ini ya, ini fungsi ini nanti akan kita bagi. Ini fungsi polinom atau nilai dari polinom ini, dari suku banyak ini nanti kita akan bagi oleh pembaginya ini, x kuadrat kurang x kurang 6. Oke, langsung kita bagi. Karena ini kuadratnya, aduh, kenapa kuadratnya? Oke, kita ke soal nomor 6. Tunjukkan bahwa lingkaran ini ya, L1 x kuadrat tambah y kuadrat tambah 10x tambah 4y kurang 7 sama dengan 0, dan lingkaran kedua ini x kuadrat tambah y kuadrat kurang 18x tambah 4y tambah 21 sama dengan 0 bersinggungan. Jadi kalau menentukan ini, kita tentukan dulu titik pusat dari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Untuk menentukan titik pusat sama seperti soal sebelumnya, itu minus 1/2a, minus 1/2b. Ini nilai A-nya, nilai A-nya adalah 10, nilai B-nya itu 4 untuk lingkaran 1, dan lingkaran 2 nilai A-nya minus 18 dan nilai B-nya adalah 4. Langsung kita tentukan ya. Minus 1/2 kali 10 minus 5, minus 1/2 kali 4 minus 2. Kemudian untuk titik pusat lingkaran kedua, minus 1/2 kali minus 18 itu berubah jadi plus ya, karena minus itu plus 9, minus 1/2 kali 4 minus 2. Nah, setelah kita tentukan titik pusat, kita tentukan juga jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2, atau lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Untuk menentukan jari-jari lingkaran itu sama seperti soal sebelumnya, itu 1/4a kuadrat tambah 1/4b kuadrat kurang c. Karena nilai dari lingkaran 1, nilai A-nya adalah 10, 10 kuadrat 100, 4 kuadrat 16 per 4 kurang C. Nilai C-nya adalah 7 karena minus ya. Jadi kurang minus berubah plus. Hasilnya itu akar 36 sama dengan 6. Kemudian jari-jari lingkaran kedua, minus 18 kuadrat 324 atau 324 tambah 4 kuadrat 16 per 4 kurang ini ya, karena nilai C-nya adalah 21, sehingga hasilnya itu akar 64. Jadi akar 64 sama dengan 8. Kemudian kita tentukan jarak pusat lingkaran 1 dan jarak pusat lingkaran 2. Untuk menentukan ini kita kurangkan. Ini minus 5 kurang 9 kuadrat tambah minus 2 kurang minus 2. Karena kurang minus jadi plus ya ini. Kayaknya di sini plus. Minus 5 kurang 9, kemudian kita kuadratkan, tambah minus 2 tambah 2 kuadratkan. Minus 2 tambah 2 0 ya. 0 kuadrat kita abaikan saja karena nilainya 0. Minus 5 kurang 9 kuadrat hasilnya adalah akar 196. Jadi nilai dari akar 196 itu 14. Untuk pembuktian bahwa kedua lingkaran ini bersinggungan luar atau bersinggungan, itu jarak pusat lingkaran 1 dan pusat lingkaran 2 itu harus sama dengan hasil penjumlahan atau hasil dua nilai dari dua jari-jari lingkaran 1 dan jari-jari lingkaran 2. Jadi jarak pusat 1 dan pusat 2 sama dengan jumlah dari jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jarak pusat 1 dan pusat 2 kan 14. Kemudian harus sama dengan R1 tambah R2. 6 tambah 8 kan 14. Jadi terbukti bahwa kedua lingkaran ini bersinggungan atau bersinggung luar ya. Oke, seperti itu. Kita langsung saja ke nomor 7.
Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 25 yang sejajar garis Y tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan titik pusat, karena persamaan garis singgungnya ini ya, kita akan tentukan dari persamaan lingkaran ini. Kita sudah peroleh bahwa titik pusatnya itu minus 2, minus 1. Kita ambil dari sini, karena ini X kurang A, Y kurang B, jadi sama saja A, B minus 2, minus 1. Kemudian yang sejajar garis Y tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Kita jadikan Y sendiri ya, nilai Y-nya itu sama dengan minus 2X tambah 1, karena plus berubah minus, pindah ruas kanan, minus 1 pindah ruas kanan berubah plus. Jadi minus 2X tambah 1 ini ya, plus 2 berubah jadi minus 1 berubah jadi plus, itu maksudnya. Sehingga dari ini ya, persamaan ini Y sama dengan minus 2X tambah 1, kita peroleh nilai M nya itu ini minus 2. Kenapa? Karena ini ya, Y sama dengan MX gitu. Jadi nilai M itu adalah minus 2. Sehingga persamaan garis singgungnya ini Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Nilai B itu adalah ini ya, minus 1. Jadi Y kurang minus 1 sama saja Y tambah 1, sama dengan nilai M nya adalah minus 2 kali X tambah 2. Kenapa 2? Karena ini kurang ya, kurang minus 2 berubah jadi plus. Y tambah 1 sama dengan minus 2 kali X minus 2X minus 2 kali 2 minus 4. Sehingga kita pisahkan ya, kita pisahkan atau kita gabungkan saja ini. Minus 2 pindah ruas kiri berubah plus ya, 2X tambah Y ini. Kemudian minus 4 pindah ruas kiri, 1 tambah 4, dia berubah jadi 1 tambah 4 karena minus 4 ini pindah ruas kiri. Jadi sama saja 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi persamaan garis singgungnya itu 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Nomor 8. Tentukan hasil dan sisa pembagian dari X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 kurang 10X tambah 4X kurang 7X kuadrat kurang 4X kurang 15 oleh X kuadrat kurang X kurang 6. Jadi sebelum kita lakukan pembagian, karena pertanyaan di sini tentukan hasil dan sisa. Tentukan hasil dan sisa pembagian. Ini kita hitung dulu ya, karena suku-suku sejenis. Ini minus 10X tambah 4X yaitu minus 6X. Minus 6X kurang ini, bisa ada lagi ini, kurang 4X sama saja minus 10. Sehingga hasilnya ini ya, ini fungsi ini nanti akan kita bagi. Ini fungsi polinom atau nilai dari polinom ini, dari suku banyak ini nanti kita akan bagi oleh pembaginya ini, X kuadrat kurang X kurang 6. Oke, langsung kita bagi. Oke, kita ke soal nomor 9. Suku banyak X jika dibagi X tambah 2 sisanya 12, dan jika dibagi X kurang 3 sisanya minus 3. Diharapkan kalian mampu menentukan sisa pembagi jika Fx dibagi oleh X tambah 2 kali X kurang 3. Jadi kita misalkan saja kalau sisanya itu AX tambah B. Jadi kalau Fx sama dengan AX tambah B. Nah sekarang lihat ya, X tambah 2, untuk yang dibagi ini kan X tambah 2, berarti nilai X itu minus 2. Kenapa? Karena plus. Kemudian kalau minus atau kurang, ya, nilai X nya itu plus. Jadi nilai X itu minus 2 karena ini ya, karena X tambah 2. Itu kalau plus, dia minus ya, sama dengan A kali X itu kita gantikan minus 2. Jadi A kali minus 2 tambah B.
Kenapa di sini 12? Karena sisanya itu 12. Jadi kita langsung tulis saja 12 sama dengan A kali minus 2 minus 2A tambah B. Kemudian fx sama dengan x tambah B. Ini ya, x kurang 3. Kalau x kurang 3, nilai x-nya itu plus 3. Ini, nilai x-nya plus 3. Langsung kita gantikan. Nilai x itu 3. A kali 3 tambah B. A kali 3, 3A tambah B. Kenapa di sini minus 3? Karena sisanya itu minus 3. Sehingga diperoleh dua persamaan ini ya. Ini minus 2A tambah B sama dengan 12. Ini. Kemudian 3A tambah B sama dengan minus 3. Kita eliminasikan saja. B kurang B habis. Minus 2A kurang 3A itu minus 5A sama dengan 12 kurang minus 3 sama saja 12 tambah 3 itu 15. Sehingga diperoleh nilai A-nya sama dengan minus 3 karena 15 bahagi minus 5 itu minus 3. Jadi sisa pembagi jika fx dibagi oleh x tambah 2 kali x kurang 3 adalah minus 3. Kita ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Jika x kurang 3 merupakan faktor dari x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah px kurang 15, tentukan nilai p. Jadi untuk menentukan nilai p, ingat ya teorema faktor, jika x kurang k merupakan faktor dari fx, maka nilai fk itu sama dengan 0. Karena di sini x kurang 3, maka nilai x-nya itu positif 3. Karena kurang 3, maka nilai x-nya adalah 3. Jadi f3 sama dengan 0, karena ini ya, faktor dari fx. Langsung kita substitusi nilai x itu 3 ke ini ya, x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah px kurang 15. 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah p kali 3 kurang 15. 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 hasilnya 36p kali 3, 3p kurang 15. 36 kurang 15 positif 21. Jadi sama saja 3p tambah 21 sama dengan 0 atau 0 sama dengan 3p tambah 21. 3p pindah ruas kiri jadi minus 3p sama dengan 21. Sehingga nilai p sama dengan 21 bahagi minus 3 itu minus 7. Jadi nilai p sama dengan minus 7. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya.